Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Hariski Maftuha Rahmawati dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam dengan NIM 203180085. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pelayanan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi selama masa pandemi COVID-19, yang dimana tugas ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Seminar Manajemen Pendidikan Islam. Dan sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Rusmini SAG MPDI yang telah mengampu mata kuliah Seminar Manajemen Pendidikan Islam. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan. Yang pertama adalah terbelakang. Pada bulan Desember 2019 telah terjadi pandemi berupa wabah coronavirus disease 19 yang kemudian disebut dengan COVID-19. Penyebaran virus ini berawal dari kota Wuhan, China. Penyebaran virus yang begitu cepat mengakibatkan beribu-ribu orang meninggal dunia dan perekonomian terpuruk. Rumah sakit penuh sehingga tidak mampu menampung jumlah pasien yang sakit dan terus bertambah. Keadaan ini menyebabkan hampir semua negara yang terjangkit harus segera mengambil kebijakan yang cepat dan tepat. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memutus penyebaran rantai virus COVID-19. Untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19, hampir setiap negara yang terjangkit wabah mengambil kebijakan baru seperti lockdown, pembatasan sosial baik skala kecil maupun besar, social distancing atau karantina sosial. Pada saat pandemi, semua orang harus mematuhi peraturan pemerintah. Kesehatan yang disosialisasikan kepada masyarakat diantaranya tetap tenang, tidak usah panik dan selalu waspada, menghindari kerumunan atau keramaian, menggunakan masker, menciptakan ruangan dengan ventilasi yang baik, seperti membuka jendela, tidak menggunakan AC, dan ruangan yang tertutup. Menjaga kebersihan tangan dan menghindari menyentuh bagian wajah sebelum mencuci tangan. Menjaga jarak pada aktivitas sehari-hari. Adanya kebijakan baru ini menimbulkan perubahan yang sangat besar bagi pendidikan seperti sekolah atau kuliah dari rumah, bekerja dari rumah, ibadah dari rumah, pariwisata ditutup dan juga pabrik ditutup. Masyarakat diminta tetap tinggal di rumah, jika tidak sangat penting tidak boleh keluar dari rumah sampai batas waktu yang tidak tentu. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tinggal di rumah, banyak pelayanan yang dilakukan secara online, misalnya jual beli online, pelayanan berbagai jasa secara online, pelayanan administrasi, pelayanan informasi secara online, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan perpustakaan. Perpustakaan adalah penyedia informasi bagi masyarakat dan pemustaka dalam masa pandemi tetap harus bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Situasi dan kondisi di mana masyarakat harus melakukan aktivitas di dalam rumah, termasuk belajar atau kuliah dari rumah, akan merubah metode pelayanan perpustakaan yang sebelumnya dilakukan secara langsung, kini dilakukan secara online, mulai dari pelayanan sumber informasi maupun pelayanan administrasi. Universitas dan perpustakaannya perlu mendefinisi ulang misi mereka sehubungan dengan adanya pergeseran bidang pendidikan. Pergeseran menuju pembelajaran seumur hidup dan pendidikan bagi orang dewasa. Internet dan situs akan mengubah pengajaran di kampus dan studi jarak jauh. Collaborative learning, team learning, dan group learning akan menjadi pola fokus pendidikan berdasarkan pengalaman. Online akan menjadi tempat yang paling baik untuk memadukan berbagai metode pendidikan. Para mahasiswa akan menjadi lebih aktif belajar dan berorientasi sebagai pelanggan. Menuntut pengajar yang ahli, fasilitas yang berkualitas, penguji yang fleksibel dan adil, serta menuntut kemampuan yang dapat dipasarkan. Perpustakaan sebagai unsur penunjang dalam dunia pendidikan dan pengajaran yang ada pada saat ini dilakukan secara online, juga harus menyesuaikan diri dengan kebutuhan pemustakanya. Kebutuhan pemustaka pada masa pandemi ini adalah kebutuhan sumber informasi elektronik yang meliputi buku, jurnal, tugas akhir, laporan penelitian, majalah, dan lain-lain. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan administrasi seperti surat perpustakaan, pengecekan plagiasi, tugas akhir, pembayaran denda, juga dilakukan secara online. Maka dari itu, perpustakaan juga harus mengubah layanan langsung menjadi layanan online. Menurut Soeharti, 2020, halaman 55. Selanjutnya yang ketiga ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama,
Bagaimana sistem layanan perpustakaan UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi selama masa pandemi COVID-19? Yang kedua, apa kendala yang dihadapi pustakawan dan pemustaka dalam melaksanakan sistem layanan perpustakaan UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi selama masa pandemi COVID-19? Dan yang ketiga, apa upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala pelayanan perpustakaan UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi selama masa pandemi COVID-19? Adapun pada bab 3, yaitu metode penelitian, di sini peneliti yang pertama ada pendekatan dan desain. Adapun pada bab 3, yaitu metode penelitian, yang pertama ada pendekatan dan desain penelitian. Jadi di sini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif sebagai upaya memberikan jawaban atas permasalahan yang akan dibentangkan. Karena sifat menggunakan